Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Eka. Mari silakan duduk. Terima kasih. Ibu sangat senang sekali bertemu dengan Eka. Eka, bagaimana kabarnya? Sedang tidak baik, Bu. Kalau ibu boleh tahu, kenapa kabarnya Eka tidak baik? Entahlah, Bu, saya merasa sedih dan bingung. Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Namun, apakah perasaan yang tidak enak atau yang mengganggu perasaanmu itu bisa dibicarakan bersama? Iya, Bu, saya pikir juga begitu. Adakah sesuatu yang perlu kita bicarakan? Iya, Bu, dengan senang hati saya akan membicarakannya. Tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun, karena ini adalah masalah pribadi saya. Itu ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Eka. Eka bisa bercerita tentang semua yang Eka rasakan, karena semuanya akan dijaga kerahasiaannya. Jadi Eka bisa bercerita dengan leluasa dan tenang. Begini, Bu, saya tidak merasa percaya diri ketika tampil depan orang banyak, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Bisakah Eka menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang Eka rasakan? Saya gemetar saat tampil di depan kelas, Bu. Saya juga tidak merasa percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya hanya menjawab dari tempat duduk, tetapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang berbicara dan berpendapat saat dosen mengajar di kelas. Apakah dengan cara demikian Eka merasa nyaman dan senang di kelas? Tidak, Bu. Tetapi saya terus berpikir. Mungkin Eka berpikir segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Iya, Bu, dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Ya, bagus sekali. Eka sudah memahami masalah yang Eka alami, yaitu bagaimana Eka bisa berpresentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dosen. Ya, Bu, saya sangat ingin sekali tampil percaya diri di depan kelas. Tapi rasanya sulit sekali. Dan saya masih bingung, Bu. Apa yang membuat Eka merasa bingung? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dosen. Atau ketika presentasi saya takut nanti saya ditertawakan oleh teman-teman. Baiklah, apa kira-kira rencanamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang saya akan presentasikan. Kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan lebih merasa percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Bu. Bagus, Eka sudah tahu apa yang harus Eka lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Setelah melakukan konseling ini, kesimpulannya adalah: pertama, Eka akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan Eka presentasikan. Yang kedua, Eka akan berpenampilan rapi sehingga Eka akan lebih merasa percaya diri. Dan yang ketiga, berdoa terlebih dahulu sebelum presentasi. Apakah Eka yakin akan melakukan itu?
Iya Bu, saya yakin. Apakah masih ada yang akan Eka sampaikan? Tidak Bu, saya kira cukup. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini? Dan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Anda. Iya Bu, saya juga mengucapkan terima kasih atas konselingnya. Bu sudah menyelesaikan masalah saya. Iya Mbak Eka, sama-sama. Saya pamit dulu ya Bu. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan. Hati-hati Mbak Eka.